Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan lembar kerja siswa dengan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Manusia sering memanfaatkan nilai praktis dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam praktek pembelajarannya, matematika dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, susah, dan membosankan. Pada akhirnya, anggapan tersebut berpengaruh pada kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika yang berakibat prestasi belajar menjadi menurun. Berdasarkan peneliti pada waktu PPL di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, sebagian besar siswa tidak percaya diri dalam mengerjakan soal matematika karena sepertinya pelajaran matematika dianggap sulit dan susah untuk dikerjakan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru perlu memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk menggali kemampuannya dalam mempelajari materi. Belajar sangat membutuhkan adanya aktivitas karena pembelajaran tidak akan pernah ada tanpa adanya aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Salah satu aspek mental yang terlibat dalam aktivitas belajar adalah self-efikasi. Self-efikasi dapat diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang dihadapinya, sehingga mampu mengatasi rintangan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal berusaha untuk mencapai prestasi yang baik, seseorang memerlukan banyak faktor di dalamnya, yaitu minat belajar efikasi diri. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah perangkat pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa, atau yang sering disebut dengan LKS. LKS merupakan alat belajar siswa yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa secara aktif. Penggunaan LKS dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengolah sendiri bahan yang dipelajari atau bersama dengan temannya dalam suatu diskusi kelompok. Pada umumnya, LKS yang dijumpai saat ini bersifat informatif, hanya berisi ringkasan materi dan latihan soal, sehingga siswa masih bersikap pasif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa LKS agar memperkaya pengalaman siswa. Dalam usaha memperkaya pengalaman dan membangun pengetahuan dari materi yang dipelajari, peneliti menggunakan LKS yang berorientasi pada mode pembelajaran quantum teaching. Mode pembelajaran quantum teaching atau yang dikenal sebagai tandur merupakan suatu proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengembangan lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang valid. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika dengan model quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang valid. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan, sebuah perangkat pembelajaran matematika berupa LKS dengan model quantum teaching. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, ada dua, manfaat teoritis dan praktis.
Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika di sekolah, khususnya meningkatkan self-efikasi matematis siswa dengan menerapkan model quantum teaching. Manfaat praktis ada 3, yaitu ada bagi siswa, guru, dan peneliti. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Mengingat kondisi pandemik COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, penelitian hanya sampai pada tahap pengujian validitas saja. Hal ini terjadi karena sulitnya melakukan penelitian secara langsung di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Ada model pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, quantum teaching, self-efikasi, dan valid. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, ada penelitian dan pengembangan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu LKS. Selanjutnya yaitu quantum teaching. Quantum teaching merupakan pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Selanjutnya yaitu self-efikasi, keyakinan atau evaluasi diri seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri agar mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Awal mula masalah yaitu pembelajaran konvensional yang menyebabkan siswa merasa tidak yakin dan takut saat mengerjakan soal matematis, guru mendominasi kegiatan belajar mengajar di kelas, kurangnya rasa percaya diri saat menyampaikan pendapatnya di kelas, siswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran matematika, kurangnya motivasi siswa terhadap diri sendiri dalam mencapai tujuan pembelajaran yang menyebabkan self-efikasi matematis siswa rendah, sehingga dibutuhkannya pada tahap define perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran quantum teaching yaitu LKS. Pada tahap desain, yang pertama pengembangan perangkat pembelajaran LKS dari rancangan awal. Yang kedua melakukan validitas produk oleh para ahli. Yang ketiga, menguji kevalidan dari hasil yang telah diberikan oleh validator. Pada tahap development, hasilnya adalah perangkat lembar kegiatan siswa dengan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang valid. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu R&D. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu model 4D, Define, Design, Development, and Disseminate. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Ada 3 yaitu Define, Design, Development. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Pada tahap Define, yang dilakukan yaitu analisis kurikulum, analisis siswa, analisis materi, dan analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya ke tahap desain, yang dilakukan yaitu penyusunan instrumen, pemilihan media berupa LKS, pemilihan format, rancangan awal LKS. Selanjutnya yaitu draft LKS, divalidasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. Kalau ada revisi, direvisi sampai valid sehingga menghasilkan produk LKS yang valid. Selanjutnya yaitu ada jenis data, ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen pengumpulan datanya yaitu dokumentasi LKS dan lembar validasi. Berikut yaitu kisi-kisi lembar validasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada tahap define,
pendefinisian yang dilakukan yaitu tinjauan karakteristik peserta didik, kurikulum, dan tinjauan materi. Tinjauan karakteristik peserta didik dilakukan pada pengalaman PPL dan wawancara guru. Tinjauan kurikulum yang digunakan sekarang yaitu kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Tinjauan materi yaitu materi segi 4 kelas 7 SMP MTS. Selanjutnya yaitu tahap desain atau perancangan. Ada 3, yaitu penyusunan tes kriteria, yaitu lembar validasi. Yang kedua, pemilihan media yang digunakan yaitu LKS. Selanjutnya yaitu rancangan awal produk. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada tahap development, pengembangan, validitas produknya, pada aspek materi, hasilnya yaitu 74,73%, media 70,95%, bahasa 70,27%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pengembangan lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching melalui 3 tahap, yaitu define, design, dan development. Namun penelitian ini hanya sampai pada tahap validasi produk saja. Dari segi kevalidan, lembar kerja siswa memenuhi kriteria valid berdasarkan hasil perhitungan lembar validasi ahli yang dihitung menggunakan MSR. Dengan demikian, lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid. Selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa telah dilaksanakan, sehingga didapatkan hasil lembar kerja siswa yang valid. Implikasi yang pertama, lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching dapat menjadi sarana untuk meningkatkan self-efikasi matematis siswa. Yang kedua, lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan self-efikasi matematis mampu mengajak siswa untuk berperan lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching dapat digunakan oleh pendidik sebagai salah satu perangkat pembelajaran dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif saat proses belajar mengajar secara langsung. Yang kedua yaitu lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching agar dapat dikembangkan lagi terhadap materi lainnya. Yang ketiga yaitu lembar kerja siswa dengan mode pembelajaran quantum teaching yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji coba lapangan dan penyebaran. Sekian dari saya, terima kasih.